Dia tahu itu sudah stuck, buntu, tapi maksa terus. Misalnya kita berpikir tentang apa, yang itu kita enggak tahu, Pak. Buntu saya, solusinya enggak tahu. Tapi ngerti begitu terusan gitu, dipikir lagi. Akhirnya stres sendiri. Kembali lagi di Dialog Positif dan masih bersama Mas Faiz. Oke Mas, tadi sempat menyebutkan tentang denial gitu ya Mas ya. Yeah. Bahwa mungkin kalau kita secara logik bahwa orang yang akan sembuh adalah orang yang tahu kalau dirinya sakit gitu. Dan kalau kita bicara bahwa gimana mau sembuh kalau ngerasa baik-baik terus gitu. Gimana tuh Mas antara kesadaran supaya nggak denial terus gitu? Iya, jadi memang kenapa sih manusia itu sering denial dengan kondisi negatif dirinya? Itu karena ego. Oke. Orang itu sering membangun citra dirinya itu sebagai kuat, hebat, pinter, jago, baik-baik saja. Sehingga dia menganggap kalau saya menerima semacam kena mental, baper yang jelek-jelek itu rasanya kok menjatuhkan diriku, menjatuhkan nama baikku, kehormatanku. Nah ini ego. Maka lagi-lagi kuncinya hampir semua penyakit batin, penyakit mental itu penguasaan atas ego. Oke. Termasuk, ya kalau kita banyak lihat hari ini orang kena mental itu kan sering muncul karena overthinking. Ya. Jadi overthinking itu ya berpikir yang melampaui dosisnya, melampaui batasnya. Yang tidak seharusnya dipikirkan, yang tidak seharusnya diperdalam, atau sesuatu yang sederhana dibikin rumit. Itu kan overthinking. Nah ini kadang-kadang juga berhubungan dengan ego tadi orang overthinking ini. Ingin kelihatan bahwa aku ini hebat, aku ini cerdas, aku ini. Jadi seringkali kuncinya justru di situ. Maka penting mungkin mengajarkan pada ego kita bahwa aku ini manusia biasa. Bisa benar tapi kadang-kadang juga salah. Bisa hebat tapi dalam banyak hal juga banyak kekurangan. Okay. Jadi kesadaran ini mungkin penting untuk justru kesehatan mental kita sendiri. Termasuk gengsi berarti ya? Iya. Jadi termasuk gengsi itu kan orang enggak pingin ketahuan bahwa aku ini ya ada celahnya, ada kurangnya, gengsi. Saya sudah dikenal sebagai ahli filsafat, kok ditanya tentang filsafat enggak tahu, tak ngarang saja meskipun enggak tahu. Ini gengsi namanya, ego kan yang bilang. Oke. Padahal kalau saya bilang, wah enggak tahu Mas Abu itu pertanyaan sulit, itu kan lebih aman sebenarnya. Iya. Tapi karena ego tadi, gengsi tadi, terus saya cari-cari alasan, muter-muter dan lain sebagainya. Kita sendiri yang sebenarnya menyulitkan diri kita sendiri. Maka penting menurut saya bagi kita menumbuhkan kesadaran bahwa kita ini manusia. Hari ini kan banyak itu konflik-konflik itu muncul dari orang yang merasa aku benar terus. Aku selalu benar. Nah ini mental aku selalu benar itu ego sebenarnya. Setiap orang pasti bisa salah, bisa keliru. Nah maka justru kesadaran kebijaksanaan tertinggi kalau kata Socrates itu ketika orang sadar bahwa aku masih sedikit belum tahu banyak. Jadi pengetahuanku masih sangat sederhana, masih banyak yang aku tidak tahu. Jadi kesadaran bahwa aku banyak tidak tahu, aku banyak kurangnya, aku bisa salah. Ini bisa meminimalisir efek dari kena mental tadi. Oke, nah ini ada sedikit paradoks Mas Faiz. Paradoksnya tuh gini, tadi kita perlu ilmu bahwa absennya akal itu jadi mental down gitu. Iya. Tapi menariknya penelitian mengatakan bahwa justru sekarang orang yang dalam tanda petik stres, depresi justru malah orang pinter Mas Faiz. Orang yang banyak pengetahuannya, semakin dia banyak pengetahuan, semakin khawatirnya tingkat tinggi gitu. Nah, jadi lebih mending nggak tahu apa-apa kali ya? Atau gimana tuh Mas Faiz? Iya. Jadi ya dua-duanya negatif. Jadi seperti saya bilang tadi, pengetahuan itu kurang negatif, lebih juga negatif. Orang pintar itu terlalu banyak informasi sehingga sering tidak proporsional. Kadang orang pintar itu kan mengait-ngaitkan sesuatu dengan apa saja yang mungkin terlalu jauh. Perfeksionis juga salah satunya. Perfeksionis. Jadi agak, ya kalau bahasa saya tadi agak overthinking. Over dia, tidak harusnya terlalu jauh ditarik ke sana. Misalnya sekedar
dapat nilai jelek kalau mahasiswa di mata kuliah. Itu kan terus dikait-kaitkan, wah kalau nilai saya jelek nanti lulusnya lama. Kalau lulusnya lama pacarku kecewa. Kalau pacarku kecewa nanti dia Kabur. cari yang lain. Kalau dia kabur cari yang lain, aku sendiri. Kalau sendiri aku stres. Kalau stres terus aku sakit. Kalau sakit terus cepat mati. Kalau iya, jadi mikirnya terlalu panjang. Jadi ini orang yang Jadi nilai jelek ujungnya iya, mati gitu. Cuma nilai jelek saja, seolah-olah dia bisa mati gara-gara itu. Mikirnya terlalu rumit. Oke. Contohnya overthinking, berpikirnya meluas kemana-mana. Ada pula yang tidak meluas sih, tapi dia tahu itu sudah stuck, buntu, tapi maksa terus. Misalnya kita berpikir tentang apa, yang itu kita tidak tahu, wah buntu saya, solusinya tidak tahu. Tapi ngerti begitu terusan gitu, dipikir lagi, akhirnya stres sendiri. Itu juga termasuk overthinking. Kalau memang sudah buntu, tidak ada jalan keluar, ya mungkin solusinya tidak hanya dipikir, direnungi sendiri terus, mungkin nyari referensi atau nyari teman untuk bahan pertimbangan dan lain sebagainya. Nah, banyak manusia itu yang seperti itu, mengklaim dirinya mampu tapi cara menggunakannya tidak pas. Berpikir itu baik, thinking itu baik, tapi begitu jadi overthinking jadi buruk. Jadi memicu kegelisahan sendiri, memicu problem mentalnya sendiri. Oke, jadi overnya itu yang bahaya gitu ya? Jadi overthinking itu baik, overthinking itu yang tidak pas, tidak sesuai. Oke, mungkin gini Mas, kalau kita bicara perlu, kan gini, tadi Mas Faiz bilang bahwa we are what we repeat, kita apa yang diulang gitu ya. Ada nggak sih Mas tips and trick secara kalau kita bicara ritual lah ya, atau cara-cara gitu? Iya. Karena saya rasa kalau mau keluar dari mental ini gitu ya, kena mental ini harus ada rutinitas yang ada faktor fisiknya juga, ya ritual lah gitu kira-kira. Kira-kira apa tuh yang harus dilakukan Mas Faiz? Ya, jadi kalau bahasanya orang Jawa itu, saya senang ada istilah menarik, ilmu kuwi kelakone kanthi laku. Oke. Jadi berilmu itu, berpengetahuan itu jangan mengabaikan praksis. Jangan hanya berhenti di teori, di konsep. Aktivitas fisik apa yang harus kita lakukan mengiringi ilmu kita. Lebih baik tidak terlalu banyak ilmu tapi manfaat dibandingkan ilmunya berlimpah ruah, berlebihan tapi tidak manfaat atau manfaatnya justru negatif. Jadi kuncinya malah di situ. Kemampuan kita untuk menerjemahkan wawasan-wawasan keilmuan yang kita miliki dalam hidup sehari-hari. Ya tidak harus yang dalam-dalam, yang ilahiyah spiritual, yang simpel-simpel saja. Kita ini kan wawasannya lengkap, misalnya olahraga itu penting loh. Jalan tidak kita dengan olahraga itu misalnya. Misalnya sekedar hidup ini yo jangan kaku terus, kadang-kadang yo ada lunaknya, harus pas. Itu kita bisa ndak jalan seperti itu. Itu ilmu yang dengan laku. Tidak sekedar hafalan di wawasan. Yang sering membuat overthinking stuck itu kan hafalan di wawasan. Ndak ada implikasi praksisnya. Maka menurut saya penting untuk biar tidak terjebak kena mental dan lain sebagainya, itu kita fokus pada ilmu yang manfaat, kemudian praksis sesuai konsepnya. Karena kadang-kadang orang kena mental lelah sampai drop itu kan ketika ada gap antara ideal di kepalanya dengan kenyataan yang dia hadapi. Gap ini lahir karena dia selama ini tidak terbiasa menerjemahkan konsep-konsep baik, konsep-konsep kebenaran di kepalanya dalam situasi konkret. Maka menghindari kelelahan mental dalam bentuk baper, dalam bentuk drop tadi, ya menurut saya penting mulai sekarang kita latihan membuat yang kita lakukan itu relate dengan yang kita idealkan. Kuncinya di situ. Ya. Jadi mungkin matching antara realitas dan ekspektasi gitu ya. Gimana kita menurunkan ekspektasi, menerima realitas. Dan mungkin Mas, final statement nih mungkin yang lagi relate dengan kayaknya kena mental deh. Apa sih final statementnya Mas? Ya, jadi mungkin bagi teman-teman siapapun yang merasa kena mental, yang pertama itu manusiawi. Jadi tidak harus diingkari, kadang-kadang memang ada manusia itu ada fase turunnya, ada juga fase naiknya. Cuma ketika kita sedang merasa drop, kena mental, ya jangan diam saja.
kita tetap harus belajar bagaimana caranya kita keluar dari zona kena mental itu, dan kita yang akan datang lebih tangguh lagi biar tidak gampang kena mental. Kuncinya sebenarnya di situ. Karena hidup kita perlu intervensi kita segera, tindakan kita segera, dia tidak bisa menunggu lama-lama tentang kemanjaan kita karena kena mental itu. Jadi kita harus segera melakukan eksekusi positif tentang hidup kita. Tidak bisa lagi kita bermanja-manja, rebahan, kena mental, menghabiskan waktu secara tidak produktif. Sekarang saatnya kita bangkit, kemudian memperbaiki diri. Saya kira kuncinya di situ. Terima kasih banyak. Semoga yang menyaksikan ini lebih menyadari bahwa our life is our making, semua tergantung dari pilihan kita, dan semoga timbul semangat untuk terus bangkit. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.